5 teknik pengobatan kuno yang paling mengerikan. What's up guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Saat ini dunia kedokteran mengalami kemajuan pesat karena adanya berbagai penelitian dan juga teknologi. Sayangnya, pada zaman dahulu, praktik-praktik medis yang sadis itu sering digunakan. Bahkan, sebetulnya ada lebih dari 5 teknik pengobatan kuno yang paling mengerikan yang pernah dijalani di dunia medis. Penasaran? Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Bicara dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sip, let's go! Pengobatan lobotomi. Lobotomi ditemukan pada tahun 1935 dan mulai terkenal pada tahun 1940-an. Metode ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, seperti skizofrenia, depresi, sampai gangguan kompulsif. Alat ini merupakan alat yang dimasukkan melalui rongga mata atau membuat lubang di tengkorak. Alat tersebut nantinya bakalan memutus serat penghubung neuron, lobus frontal, dan juga saraf-saraf lainnya. Nah, penemu dari cara pengobatan ini adalah ahli saraf Amerika Walter Freeman yang terinspirasi dari Egas Moniz. Egas Moniz adalah seorang dokter pertama yang mengoperasi otak ODGJ untuk mengobati penyakit mental pada tahun 1935 silam. Nah, dari situ, Freeman mempercayai penyakit mental ada hubungannya dengan emosi yang sangat aktif, sehingga dengan memotong syarafnya, ia mampu menyembuhkannya. Praktik lobotomi ini mendapat pertentangan keras dari para dokter psikoanalis, karena tidak manusiawi dan bahkan bukan merupakan solusi. Risiko yang diterima pasien dalam praktek tersebut sangat tinggi. Pada tahun 1950, obat-obatan untuk ODGJ dikembangkan untuk menghilangkan praktik sadis tersebut. Meski begitu, Freeman masih menjalankan praktik lobotomi hingga tahun 1967. Lalu kemudian karirnya hancur pada saat itu setelah pasiennya bernama Helen Mortensen meninggal karena pendarahan otak. Pengobatan trephinasi. Trephinasi atau trephination merupakan praktek medis paling terkenal dan sangat kuno. Teknik tersebut sempat ngetren pada abad pertengahan Eropa karena banyaknya sumber lukisan yang menjelaskan teknik tersebut. Ternyata teknik itu dikenal sejak zaman Neolitikum dan dipraktikkan hampir di seluruh belahan dunia seperti Mesir kuno, Tiongkok, dan Eropa. Trephinasi dilakukan sebagai pengobatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, migrain, infeksi, epilepsi, bahkan gangguan mental. Para ahli akan mengebor kepala pasien sampai ke tengkoraknya hingga berlubang. Jika pada era kuno, teknik ini dilakukan seperti memahat dengan benda tajam yang keras. Cara ini terinspirasi dan dipercaya oleh orang-orang karena konon roh setan dan iblis dapat keluar dari kepala yang dilubangi, sehingga rasa sakit pengidap penyakit tersebut hilang. Sayangnya, dari berbagai fosil yang ditemukan, ada beberapa trephinasi yang gagal dan menyebabkan kematian. Tapi apakah kalian percaya kalau trephinasi sebenarnya masih dipakai dalam pengobatan modern? Tapi tentu dengan perubahan yang sangat pesat. Teknik yang digunakan dalam kedokteran modern hanya diambil konsepnya saja. Misalnya, transplantasi kornea atau penyelamatan cedera kepala. Jadi jangan dibayangin kalau tekniknya bakalan sama kayak abad pertengahan. Enggak. Pengobatan bloodletting. Selama ribuan tahun, para dokter atau praktisi medis percaya bahwa penyakit berasal dari darah yang buruk. Seenggaknya bloodletting muncul sejak 3000 tahun silam dari bangsa Sumeria dan juga Mesir kuno. Praktik tersebut juga menjadi praktik umum di Yunani dan juga Romawi kuno. Teknik ini bermula dari kepercayaan teori bagian tubuh manusia terdiri dari 4 zat dasar, yaitu empedu hitam, dahak, dan juga darah. Sehingga keempat ini perlu dijaga supaya seimbang. Jika ada yang sakit, berarti ada yang tidak seimbang. Maka, akan ada satu atau beberapa organ yang perlu dipotong.
Pada abad ke-1, Galen, seorang dokter ahli bedah dan filosof asal Yunani, mengatakan darah menjadi organ yang paling dominan. Sejak saat itu, bloodletting menjadi pengobatan paling dominan. Metode ini digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, meski pada kenyataannya banyak yang mengalami infeksi dan kematian. Pengobatan tersebut memiliki teknik memotong pembuluh darah vena di dekat siku, sehingga darah dibiarkan mengalir ke dalam wadah untuk menampung darah. Dan pada zamannya, tidak hanya dokter, tukang cukur pun mencantumkan layanan bloodletting bersama dengan layanan cukur rambut. Zaman sekarang kalau kalian ke tukang cukur, ditawarin, "Mas, Mbak, mau krim bat?" Zaman dulu, "Mas, Mbak, mau ngeluarin darah?" Iya, buat auto kabur sih gua. Oh iya, ada yang ketinggalan. Jadi, praktik ini bertahan hingga abad ke-19. George Washington, Presiden Amerika pertama, adalah korban dari praktek ini. Saat itu, George Washington mengeluh sakit batuk dan pilek. Kemudian, George mengeluarkan banyak darah akibat bloodletting dan meninggal pada tanggal 14 Desember tahun 1799. Dan informasi terakhir mengenai bloodletting, saat ini konsep dasar bloodletting ini menjadi disempurnakan dalam dunia kedokteran modern, dengan nama baru yaitu phlebotomy. Plombage Surgery. TBC atau tuberkulosis merupakan penyebab utama kematian era tahun 1930-an sampai 1950-an. Saat itu belum ada fasilitas kesehatan dan obat untuk penanganan tuberkulosis. Khususnya antibiotik baru ditemukan pada tahun 1950. Kemudian, ada satu metode medis yang bernama plombage. Bedah plombage pun dipertanyakan prosedur medisnya. Bedah tersebut dilakukan dengan mengisi rongga pleura atau area paru-paru di belakang tulang rusuk dengan bahan acak seperti minyak mineral, parafin, karet, atau bahkan lemak hewan. Ada bahan atau barang favorit yang digunakan untuk mengisi rongga pleura, yaitu bola lucite. Bola tersebut merupakan bola yang terbuat dari metil metakarilat dengan diameter 2,5 cm. Nah, metil metakarilat itu adalah senyawa sebagai bahan dasar cat akrilik. Operasi tersebut membuat paru-paru yang sakit rontok dan memungkinkan pasien dapat hidup lebih lama. Sayangnya, pasien akan mengalami komplikasi seperti infeksi hingga pendarahan. Namun kemudian praktik plombage ini berhenti setelah antibiotik ditemukan. Obat berbahan baku manusia. Obat yang terbuat dari manusia ternyata pernah menjadi kepercayaan bagi sebagian orang di masa lampau. Bangsa Romawi kuno percaya darah gladiator yang mati akibat bertarung dapat menyembuhkan epilepsi. Pada tahun 1500-an hingga 1600-an, orang Eropa rutin meminum obat yang mengandung manusia. Raja Charles II, Raja Inggris abad ke-17, mengonsumsi King's Drop, yaitu minuman yang terbuat dari bubuk tengkorak manusia dan juga alkohol. Meminum bahan-bahan tersebut dianggap dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Tulang manusia yang dihancurkan dan dikonsumsi biasanya untuk menyembuhkan penyakit kepala, lalu lemak manusia dipercaya menyembuhkan asam urat. Darah manusia bahkan dibanderol dengan harga yang sangat mahal di apotek setempat. Darah dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Orang yang tidak mampu membeli obat dari manusia biasanya menghadiri eksekusi dan menerima secangkir darah manusia. Nah, untungnya, praktik pengobatan kanibalisme ini berhenti pada tahun 1634. Well, itulah 5 teknik pengobatan kuno paling mengerikan yang pernah ada di dunia medis. Mengerikan ya? Untungnya praktik-praktik tersebut kebanyakan sudah tidak digunakan lagi di masa kini. Dan tentu saja, pengobatan medis pada masa kini sudah berkembang maju dari zaman ke zaman. Namun, perkembangan tersebut juga didasari oleh pengobatan-pengobatan yang dilakukan pada zaman dahulu. Oh ya, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga share videonya supaya teman-teman kalian tahu mengenai informasi ini. Kita mau pamit undur diri dulu. Stay healthy and see you on the next video.